Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Islam kita yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita akan lanjutkan bahasan-bahasan kita masuk pada masalah ibadah. Kita sambut tahun baru Islam kita. Semoga kita menjadi umat-umat yang teguh iman, kuat ibadah dalam menyongsong kehidupan selanjutnya pada hari-hari berikut ini. Dan mohon kepada Allah SWT supaya kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kita berharap kemudahan rezeki yang luas diberikan oleh Allah SWT dalam kehidupan kita. Kita masuk pada kali ini, kita akan bahas tentang sangat penting dalam ibadah kita, itu Allah SWT memberikan kewajiban kepada kita untuk melakukan ibadah, tentu melalui contoh-contoh dari Nabi SAW setelah dijelaskan oleh Allah SWT. Ada tuh contoh bagaimana cara berwudu itu. Allah jelaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-ayah Al-Maidah ayat 6. Di sini Allah jelaskan, hai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah SWT sebagai bentuk penghargaan kita dari Allah SWT. Apabila kalian hendak sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, hendaklah kalian basuh wajah kalian, wa aydiyakum, dan dua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku-siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ternyata dalam wudu itu ada rukunnya. Rukun adalah sesuatu yang dikerjakan di dalam ibadah, sementara syarat adalah sesuatu yang dikerjakan di luar ibadah. Nah, ini ada pekerjaan-pekerjaan yang harus wajib dilakukan ketika ibadah, rukun. Nah, contoh sekarang adalah rukun wudu. Rukun wudu dalam firman Allah ini ada 4 ternyata. Pertama, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Sampai mana batas muka itu? Batas muka itu adalah dari atas tumbuhnya rambut sampai sini, sampai kepada leher. Kemudian dari segi luas dari ini sampai ke sini. Nah, muka ini semuanya muka ini. Kita disuruh membasuh muka. Jangan salah kita ajarkan anak-anak kita membasuh mukanya sebagian saja. Tidak sah untuk kita. Kedua, wa aydiyakum,
membasuh tangan ilal marafiq, sampai siku-siku. Siku-siku ini, tapi wajib kita kenakan sampai atas siku-siku. Dia cukup sampai kepada siku-siku saja, tapi wajib kena sampai atas siku-siku. Maka ada fikih ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun, suatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali itu, maka kewajiban itu harus dilakukan. Tidak sah hanya sampai siku-siku, tapi wajib ke atas siku-siku. Nah, ini kewajiban dalam membasuh muka dan membasuh tangan. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Para ulama berbeda pandangan dalam ini. Ada yang cukup hanya menempelkan air saja. Ada berpahaman basuh seperempat kepala. Ada berpahaman basuh semuanya kepala. Silakan. Boleh mana-mana dipakai. Mau yang setengah, mau yang lengkap. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini basuhlah kakimu sampai mata kaki. Nah, kita basuh kaki kita, hanya jangan sampai bawah saja, tapi di atas mata kaki pun kita basuh. Ternyata ada 4 rukun wudu dalam Al-Quran. 4 rukun wudu dalam Al-Quran sesuai dengan penjelasan Allah SWT dalam ayat tadi itu, Al-Maidah ayat 6. Kemudian ada datang lagi hadis Nabi SAW menjelaskan rukun wudu ada 2 lagi. Pertama, niat. Niat berwudu. Dan wudu ini tidak ada dalam Al-Quran, tapi dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya perbuatan itu dengan niat. Ibadah pada Allah ada niat. Kapan kita berniat berwudu? Para ulama menjelaskan, niat adalah suatu pekerjaan yang disengaja letakkan dalam pekerjaan itu sekaligus. Maka ketika berwudu, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Membasuh sebagian. Ketika wudu lillahi ta'ala. Boleh. Fadul wudu lillahi ta'ala. Nawaitul fadul wudu lillahi ta'ala. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Basuh semua wajah kita dibasuh. Tapi kita berniat kata-kata wudu nempel sini. Faradul wudu menempel sini. Nawaitul fadl wudu atau nawaitul wudu lillahi ta'ala. Itu disebut dengan niat. Berniat. Begitu niat itu masuk, langsung mengerjakan perbuatan itu. Ternyata niat adalah rukun wudu yang datang dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi terakhir rukun wudu. Yang terakhir adalah tertib. Tertib, tidak sah wudu kita mulai dari kaki, kemudian tangan, kemudian kepala, terakhir muka, tidak sah. Harus berurutan dari muka, tangan, kepala, dan kaki. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Hendaklah kamu mulai dengan apa yang Allah mulai. Ini adalah penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan tentang
bagaimana Allah mulai menjelaskan tentang wudhu itu dalam Al-Quran itu. Maka oleh karena itu, rukun itu menjadi 6. 4 yang bersumber dari Al-Quran, 2 yang bersumber dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa wudhu penting? Rasulullah SAW menjelaskan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. Rawahu asy-Syaikhan. Allah tidak menerima salat di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Sementara faedah wudu sangat besar. Begitu kita membasuh muka, dosa-dosa muka kita akan hilang. Membasuh kaki, dosa kaki hilang. Membasuh kepala, dosa kepala hilang. Membasuh 2 tangan, dosa tangan akan hilang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu ibadah dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.